Apa yang ditakutkan semua pecinta sepak bola tanah air akhirnya jadi kenyataan. Yap, imbas dari segala masalah politik yang tercampur di sepak bola, membuat FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Menyakitkan memang, namun begitulah kenyataannya. Dan kini kemungkinan besar Indonesia akan menerima sanksi dari FIFA sebagai bentuk konsekuensi. Tentu saja bila sanksi itu benar-benar dikeluarkan, maka akan menimbulkan efek domino di dalamnya dan mungkin akan lebih parah dari tahun 2015 silam. Untuk itu, inilah kira-kira 10 dampak mengerikan bila nantinya Indonesia benar-benar terkena sanksi dari FIFA. PSSI dibekukan FIFA. Sanksi berat pertama, Federasi Tertinggi Sepak Bola Indonesia yaitu PSSI bisa dibekukan oleh FIFA. Jika itu terjadi, maka akan berpengaruh dengan aktivitas sepak bola Indonesia, sebab FIFA sendiri merupakan organisasi tertinggi dalam dunia sepak bola. Indonesia dapat kecaman dari negara dunia. Tidaknya dibekukan, Indonesia juga siap-siap harus menanggung malu di mata dunia. Sebab Indonesia sendiri dianggap tidak becus untuk jadi tuan rumah event-event besar. Hal yang membuat Indonesia akan mendapatkan kecaman serta dikucilkan dari negara internasional. Dilarang ikut kegiatan FIFA. Jika status PSSI dibekukan, praktis Indonesia tidak bisa ikut dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh FIFA, di mana kegiatan FIFA dalam hal ini menyangkut soal aktivitas timnas Indonesia dan klub-klub tanah air di kancah internasional. Tidak punya kesempatan untuk jadi tuan rumah turnamen olahraga apapun. Sanksi berikutnya, Indonesia tidak punya kesempatan untuk jadi tuan rumah sebuah turnamen olahraga. Jika konteksnya olahraga, itu berarti Indonesia tidak punya kesempatan untuk jadi tuan rumah, baik olahraga sepak bola maupun lainnya. Hal yang masuk akal sebab bagaimanapun dengan adanya masalah ini, nama Indonesia menjadi sangat buruk bagi negara-negara lain. Dicoret dari kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Saat ini Indonesia sendiri tengah mengajukan penawaran untuk jadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Namun belum sampai jadi tuan rumah, Indonesia bisa dicoret sebagai kandidat. Itu jelas membuat Indonesia benar-benar akan dipandang negatif oleh negara internasional. Bagaimana tidak? Wong event U20 saja kita dianggap tidak becus, apalagi event di level senior yang tentunya melibatkan banyak sekali para tokoh penting dan pemain bintang. Terancam tidak bisa jadi tuan rumah Olimpiade. Tidak hanya tuan rumah Piala Dunia 2034, Indonesia juga terancam tidak bisa jadi tuan rumah Pesta Olahraga Dunia Olimpiade. Sebab dengan masalah ini, FIFA bisa dan berhak merekomendasikan kepada Badan Olahraga Internasional agar tidak menerima Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade di masa mendatang. Perangkat pertandingan kehilangan pekerjaan. Jika sanksi benar-benar sudah fix dijatuhkan kepada Indonesia, praktis ini juga akan berdampak kepada setiap perangkat pertandingan sepak bola dalam negeri, di mana perangkat pertandingan hal ini meliputi pemain, pelatih, hingga wasit yang terancam kehilangan pekerjaan meskipun sudah punya lisensi internasional sekalipun. FIFA tidak mengakui Liga Indonesia. Dampak lainnya adalah FIFA tidak akan mengakui keberadaan Liga Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdiri dari 3 kasta liga yang bergulir selama ini, mulai dari Liga 1, Liga 2, hingga Liga 3. Jika tidak diakui, maka keberlangsungan liga di Indonesia bisa dibilang sia-sia. Tentu ini akan semakin miris karena kita semua tahu bapuknya Liga Indonesia. Yang kasarnya begini, udah bapuk nggak diakuin pula, kan miris.
Timnas Indonesia tidak boleh ikut turnamen internasional. Dari beberapa poin yang telah disebutkan tadi, mungkin ini akan jadi hal yang paling memilukan. Sebab Timnas Indonesia di semua level alias kelompok umur tidak diizinkan mengikuti turnamen internasional. Padahal kita semua tahu kalau bersama Sinteyong, Timnas Indonesia sedang dalam perkembangan yang luar biasa. Dan yang paling luar biasa sejauh ini adalah lolos ke Piala Asia 2023 lewat jalur kualifikasi. Yah, sia-siakan perjuangan Coach Shin, dan mungkin dari sekian banyak drama kekocakan para petinggi sepak bola tanah air, bisa dibilang ini yang paling parah. Remuknya sektor ekonomi. Indonesia Tourism Strategist Taufan Rahmadi menuturkan, dalam perspektif pariwisata, Indonesia tentu berpotensi akan kehilangan devisa yang cukup ngeri usai batalnya event Piala Dunia U20. Pasalnya Piala Dunia U20 bisa disebut sebagai salah satu kegiatan yang sangat mendukung subsektor sport tourism. Ini sejalan dengan kampanye tren pariwisata dari Organisasi Pariwisata Dunia UNWTO. Nah, melihat segala potensi dampak yang ada, kita semua hanya bisa berharap apabila nantinya Indonesia benar-benar dikenai sanksi, maka tidak akan separah yang dibayangkan. Tentu terlepas dari itu semua, tentu yang paling berhak bersedih atas batalnya Piala Dunia U20 adalah adik-adik serta semua para elemen timnas yang telah berjuang serta berlatih keras dalam mempersiapkan diri. Pasti dan pasti, hati para pemain timnas U20 kini sedang hancur-hancurnya, sebab mimpi untuk bisa bersaing dengan negara-negara top di dunia kini hanya tinggal angan semata akibat ulah sekelompok pihak yang mengaku si paling Palestina tanpa melihat dari sudut pandang yang lainnya. Akan tetapi begitulah kenyataannya, dan melihat segala hal yang ada, sepertinya memang sepak bola Indonesia sudah dikutuk tidak akan bisa maju walaupun sejengkal sekalipun. Dan jangan heran bila mungkin 10 atau 20 tahun lagi kita akan semakin jauh tertinggal dari negara-negara macam Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Kamboja yang memang harus diakui sudah 1-2 langkah lebih punya kewarasan dalam memajukan sepak bolanya.